Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita pagi hari ini boleh kembali datang ke tempat ini untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Kita buka suara kita buka hati kita pagi hari ini. Kita nyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita melalui pujian penyembahan kita. Amin. Yang siap memuji Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Katakan haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya, Kau Allah yang besar. Saya udah jemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggi. Sekali lagi katakan haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Kau bawa setiap kami pagi hari untuk datang Tuhan, untuk menghampiri tahta yang kudus, tahta-Mu Bapa. Dan kami percaya Kau suci kuduskan hati setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau yang melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Ampuni setiap kelemahan kekurangan kami Tuhan. Pagi hari ini biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara dalam ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan. Kami percaya Yesus kuasa-Mu yang besar itu, yang sanggup mengurapi kami, yang sanggup memberkati kami, yang sanggup Tuhan Engkau memimpin ibadah raya kami. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu Bapak Michael yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan, sehingga setiap kami boleh terberkati karena firman itu berasal dari Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang pimpin ibadah raya kami pagi hari ini. Sebelumnya tuh saudara yang dikasihi, kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kami persilakan duduk. Haleluya. Kita naikkan satu pujian ini bersama-sama, saudara. Bahwa kuasa Tuhan itu terlebih besar dari apapun. Oh, haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Katakan, Dia yang selalu setia bersama kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Yes. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Sungguh kami yakini tidak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kami percaya Engkau yang selalu setia bersama kami Tuhan Yesus. Haleluya. Selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat
Jemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tak pernah terlambat Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kami percaya tidak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Menolong hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Oh, kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang besar, yang tidak pernah terlambat janjinya untuk menolong kita. Haleluya. Sembah Engkau Tuhan pagi hari ini, sebab kami tahu Engkau Allah yang besar, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan, Allah yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Yesus. Oh, haleluya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau mendengar Tuhan setiap pujian penyembahan kami, karena kami tahu Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami pagi hari ini. Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Glory, oh, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Yes. Untuk menolong kami Tuhan. Menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Yes, Tuhan kami percaya. Tuhanku terlebih besar. Janji-Mu tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan kuasa-Mu. Tuhanku. Kami percaya tidak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Terlambat janji-Mu ya, menolong hidupku, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya.
pulihkan hidupku. Katakan tak pernah terlambat janjimu Tuhan. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Katakan dengan segenap hati, tak pernah terlambat janjimu Tuhan. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Yes, haleluya. Kami percaya tidak pernah terlambat janjimu Tuhan. Amin, haleluya. Yes, yang siap bersorak-sorai beri salam kanan kiri muka belakang saudara, katakan Tuhan kita luar biasa. Yes, Dia sanggup merubah ratapan kita menjadi tari-tarian pagi hari ini. Amin. Haleluya, glory bagi Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya segala duka cita Dia gantikan dengan sukacita. Kau ubah ratapku jadi tarian-tarian. Kau bukakan kain kabuku. Dia berikan sukacita. Kau berikan sukacita. Jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Kau ubah ratapanku. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabuku. Kau berikan sukacita bagi kami Tuhan. Kau berikan sukacita. Jiwaku bermasmur. Amin. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Yuk semua. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Kau ubah ratapku jadi tarian. Katakan Dia berikan sukacita. Yes, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku Tuhan. Memujimu. Yuk semua. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam. Haleluya. Memujimu selalu Tuhan. Padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Yes. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, sumber sukacita kita, sumber kekuatan kita. Yes, haleluya. Yes, saudara siap lebih lagi buat Tuhan. Allah kita Allah yang besar. Dia memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Kita hanya mau memuji Tuhan saudara. Kekuatan kita gak akan pernah hilang. Amin. Sebab kita punya sumber kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeay. Glory bagi Tuhan. Oh haleluya. Yuk sama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan Dia kuat. Yes. Suara kami nyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib
terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Katakan dia kuat, kuat dan penuh kemuliaan. satu suara. Terpujilah, yes. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan dia ajaib, Ajaib dan penuh keagungan. satu hati, Satu hati kami nyatakan kebesaranmu Tuhan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, 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 yes. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja, yes Tuhan. atas bumi Haleluya. Yang menghancurkan kutu, yang membebaskan jiwa. kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya Dan memberitahu untuk Engkaulah Raja, yes semua. atas dunia yang menghancurkan kutuk dan Membebaskan jiwa, bertepuk bertepuk tangan. tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Yeah. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan bersama, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja,
mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan jalannya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu, silakan bangkit berdiri. Kita katakan dengan penuh keyakinan, Yesus menolong kita tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Kita katakan sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengarkan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya Tuhan, caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau mengerti bahasa doa kami. Ada hal-hal yang tidak mampu diuraikan dengan kata, itu pun Engkau mengerti bahasa hati kami. Engkau mengerti bahasa air mata kami. Dan Engkau katakan bahwa segala sesuatu dibuat indah pada waktunya, anakku. Bertekunlah, bersabarlah dalam kesesakan, karena segala sesuatu bisa terjadi di luar harapanmu, dan itu yang terbaik yang aku lakukan sebagai Bapakmu untuk dirimu. Terima kasih untuk peneguhan firman-Mu lewat pujian ini, untuk kami tabah kuat
di musim-musim kehidupan yang sulit, tapi senantiasa ada solusi jalan keluar. Dalam Kristus kami bersyukur. Mari umat percaya katakan amin. Haleluya. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Nah, terima kasih untuk waktu ya. Kesempatan yang diberikan dari Bapak Gembala Saudara, Ibu bersama rekan-rekan sekerja di sini. Kita akan memperhatikan indahnya hidup dalam pola asuh keluarga dengan tuntunan PowerPoint ini ya Saudara. Izinkan saya ada di sini. Papan tulisnya enak sekali, besar dan terang. Ya, pola asuh keluarga melalui sajian perenungan firman, kehidupan pagi hari ini Saudara dibuat kuat. Ada tantangan dari luar keluarga, ada tantangan dari dalam, solusinya bagaimana. Ini bisa menjadi pelajaran bagi saudara yang belum berkeluarga, begitu ya, untuk mempersiapkan figur, kelak aku menjadi seorang suami dan bapak buat anak-anak. Aku kelak menjadi figur seorang ibu dan ibu bagi anak-anak, istri dan ibu bagi anak-anak. Bagi saudara yang sudah menikah, 5 tahun pernikahan, 10 tahun, bahkan 20 tahun, 25 tahun bisa menjadi peneguhan untuk hal-hal ke depan lebih indah. Di dalamnya ada unsur pembedahan firman, di dalamnya ada unsur psikologi perkembangan anak, begitu, dan bagaimana kita menjadi konselor begitu ya, mengkonseling anak kita sendiri selaku ayah dan ibu gitu saudara. Nah, dipijakannya dengan tema yang indah, Roh Allah perkasa di dalam keluarga Anda. Dan lembaga ini yang mau dihancurkan oleh iblis di akhir zaman. Kalau keluarga Anda berantakan, pribadi kita hancur, figur seorang ayah hancur, sudah mau usaha kita juga pasti hancur. Ya, citra nama baik kita hancur, semuanya hancur gara-gara ini. Jadi ini jadi center point. Center point juga pertama kali mendapat kehormatan Allah menciptakan kelembagaan. Setelah segala sesuatu diciptakan dengan sabda dan terjadi begitu eloknya, planet, cakrawala, benda-benda penerang langit, segala jenis hewan yang ada di darat, laut dan udara, begitu jenis unggas, semuanya serba indah. Tapi lembaga yang mendapat kehormatan pertama kali dibentuk adalah keluarga. Nah, karena dari sini untuk memanage bumi, begitu ya saudara. Pijakan ayatnya bersama-sama kita membacanya 2 Timotius 1 ayat 7, 3, 4. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, disiplin kehidupan. Jadi roh yang di dalam saudara itu roh yang membangkitkan kekuatan, power. Roh yang membangkitkan love, kasih, agape love, begitu ya. Kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang berintegritas, kasih yang bersih, penuh ketulusan. Kasih yang dalam tanda petik air mata dan berdarah-darah Golgota itu saudara. Itu Roh Kudus yang ajarkan dalam hidup saudara, sampai roh yang membangkitkan disiplin kehidupan. Jadi disiplin ini, siapa mau menjadi muridku biar ia menyangkal diri dan pikul salibnya setiap hari. Itulah disiplin, disciple, supaya terjadi karakter Kristus. Prosesnya indah di dalam saudara. Dan roh Allah yang ada di dalam diri Anda itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Next berikutnya, ya, ini tantangan dari luar, saudara. Ya, nanti kita lihat tantangan dari dalam, tantangan dari luar. Kita lihat di mana-mana kita ketemu kondisi sosial yang sakit, banyak orang krisis identitas diri. Ya, pencitraan di sana sini, nampaknya elok di luar, tapi isinya carut marut. Baik itu kepribadiannya, itu keluarganya, begitu ya. Carut marut yang di belakang layar. Bukan seindah warna aslinya. Ya, memang benar kondisi sosial kita sedang sakit. Saudara lihat keuangan babak belur ya toh. Sistem keuangan sedang ancur-ancuran sini dan sana.
integritas gitu, kelembagaan, sedang mengalami ujian besar-besaran di sana sini. Ya. Keluarga disfungsional, di mana-mana kita tahu, gaya hidup hedonis, orang-orang yang narsis, nikmat hidup ini memang enak buat gua, lu mau apa? Kan begitu saudara, dia nikmati enak buat strawberry generation, strawberry gen. Saya dapat referensi yang bagus dari seorang profesor Universitas Indonesia, Profesor Rinaldi, pernah dengar namanya? Ya, itu indah sekali, dia jago di manajemen, dia aktif pembelajaran di SDM, ya, keuangan juga jago, memprediksi plot 5 tahun ke depan bagaimana. Dia berkata, akhir-akhir ini saya memperhatikan generasi kita ini ya layak disebut strawberry generation. Semua serba nikmat, difasilitasi, kayak saudara jalan-jalan ke Bedugul dan lihat tanaman strawberry itu, ya. Tapi nggak tahan terhadap tantangan, nggak tahan goncangan. Maunya nyaman, suasana yang asik, semua terfasilitasi, finance semua, sarana prasarana. Kalau bisa bangun langsung melek, ada makanan di mukanya. Ada uang di mukanya begitu. Orang tuanya banting tulang, akrobat, pagi jadi malam, malam jadi pagi, kepala di bawah, kaki di atas, main akrobat. Dia tenang aja, goyang terus sama HP. Strawberry generation, terfasilitasi dengan ya banyak hal, informasi kaya. Ya, dibuatnya banyak info-info yang untuk, kok anakku pinter sekali ngomong, wah minder aku. Kok kalah cepet ya begitu. Tapi taunya hanya casing loh saudara. Dia tidak menekuni dalamnya loh. Dia tahu cerita pemerintahan tapi dia bukan orang yang menekuni kelembagaan dapurnya government gimana. Tahu cerita, oh bisnis itu gini. Tapi belum tentu untuk tahu kedalamannya manajemen SDM sampai manajemen strategi bisnis dan penjangkauannya visi misinya lebih jauh. Iya. Tahu bisa cerita, wah gini. Ngomong casing. Tapi dia tidak menekuni di dalamnya, termasuk di psikologi kejiwaannya. Karena krisis identitas diri, semua mau dijadiin. Kok enggak kayak itu, kok pencitraan begitu saudara. Hancur bukan? Strawberry generation. Ya, nanti ada solusinya saudara. Keuangan yang buruk, kesehatan yang drop, ini pemanasan global yang gila-gilaan ini. Ya, bijak-bijak ya, jaga pola makan, pola hidup, istirahat, vitamin, ya makanan yang jenis menyumbat pembuluh darah mulai dihalau ya saudara, lemak-lemak. Belum tantangan di luar yang keras itu spiritual goib. Berat ini. Tidak semua bisa diselesaikan dengan otak, logik, matematik. Begitu ya saudara. Ada alam roh, dimensi spiritual, tenung santet. Saudara mau selesaikan pakai logik matematik? Gak bisa bukan? Benar ya? Ya toh? Orang kerauhan dimasuki 7 roh jahat lalu manifestasi. Lalu saudara ngitung menurut rumus matematika. Gak tembus saudara. Wong itu dimensi roh. Alam roh itu. Iya. Lalu dikirim kekuatan-kekuatan santet yang datang, ada letusan-letusan yang bisa masuk dalam rumah, tiba-tiba badan dan lain-lain bisa tahu-tahu borok sekujur tubuh. Dokter sampai kaget, general check up, bagus kondisi kesehatan Bapak Ibu. Tapi ada apa ini? Ya ini sakit jenis apa? Ya, makin kita tahu bukan, wah ternyata ada kekuatan gaib yang harus diselesaikan. Karena itu perlu roh Tuhan bukan? Ya. Tantangan next berikutnya saudara lihat, tantangan yang dari dalam. Tantangan yang dari dalam, keluarga disfungsional. Rafael, ya, Fael, shalom. Next berikutnya Fael, ya, keluarga disfungsional. Keluarga disfungsional itu keluarga yang konflik sebenarnya. Tidak berfungsi pada standarnya. Keluarga konflik, ada pelecehan kata-kata di dalamnya, pelecehan emosi, fisik, pelecehan seksual. Nah ini tantangan dalam yang berat ini saudara. Ya, ini sumber malapetakannya dari sini nih. Kalau sudah di dalam rumah gak beres, keluarnya gak beres. Mau dunia pendidikan, mau di dunia bisnis, mau di dunia
media sosial, mau di dunia marketing. Karena dari rumah sudah gak beres, saudara. Keluarga disfungsional, keluarga yang otoriter, kaku. Gak bisa bersahabat untuk bercerita edukasi, mendidik. Keluarga yang penuh penghakiman, religius tapi kaku, kayak Taurat. Penuh penghakiman dan penghukuman intimidasi. Sudah gak ngefek itu. Untuk anak sekarang gak bisa. Ya kalau dulu karena kita generasi ayah opa oma kita, karena kita besar dengan 350 tahun penjajahan Belanda, terbiasa dengan pola hidup dijajah, begitu ya saudara. Dan saya menangi juga sekolah-sekolah yang pendidikan kepala sekolahnya frater-frater, bruder-bruder. Ya, tahun 70-an, 60, 70, 80 itu masih banyak itu kepala sekolah frater bruder. Vervelen dia, cetok begitu, dihantam pakai penggaris besar, dilempar penghapus, itu sudah biasa. Dipermalukan harga diri di depan kelas, itu sudah biasa itu. Tapi pendidikan zaman sekarang tidak boleh pakai sistem itu. Itu merusak harga diri seorang anak. Tidak memberi apresiasi. Ya. Nah religius yang kaku-kaku ini bertobat ini saudara. Tanpa role model, tanpa teladan karakter. Anak-anak kita bisa korban kalau begitu. Ya, krisis identitas diri. Tanpa prospek hari depan. Jadi penuh intimidasi, tertekan anak di rumah yang belum waktunya. Berpikir keluarga konflik yang, aduh ini apa ini di rumah ini kok seperti ini apa. Begitu. Kata-katanya apa? Gampang saudara. Karena kami pernah, ya istri saya pernah di kepala sekolah 10 tahun di Gianyar, juga pernah beberapa tahun di Semarang, begitu ya. Dan kami memperhatikan, gampang kalau mau lihat anak-anak itu dari keluarga konflik. Karena tiap hari ngeliatin satu-satu, ya dengan aktif, jadi tahu begitu pergerakan-pergerakan anak-anak yang penuh konflik dan ngikuti gaya ayah ibunya. Plagiator murni bukan anak-anak kecil-kecil loh, 5 tahun bisa tolak pinggang gini. Mau apa kamu sama aku? Mau apa? Hah? Ayo kita selesaikan. Kita selesaikan. Ayo sekarang. Wah ini sinetron tadi malam ini. Ya toh kita selesaikan. Mau apa kamu? Kan itu saudara. Ya. Kalau diperhatikan di Alkitab ini transparan. Tidak nutup-nutupi. Keluarga Abraham itu keluarga konflik. Keluarga Ishak keluarga konflik. Keluarga Yakub ini ada topik khotbahnya sendiri. Kalau satu kali waktu mau minta khotbah ini boleh dibedah-bedah. Keluarga Imam Eli konflik. Keluarga Daud, Raja Daud itu keluarga konflik. Pedang tidak akan lalu daripadanya. Kan istrinya beberapa. Dari anak yang satu, anak dari istri yang ini bisa terjadi itu saudara. Pedang di antara mereka. Nangislah Daud. Absalom kejar-kejar Daud mau bunuh bapaknya sendiri. Nangislah yang begini. Berat loh. Tapi dari semua ini termasuk Raja Salomo yang kaya hikmat itu. Keluarganya konflik. Kata siapa? Tidak. Baca kitab Pengkhotbah. Frustasi itu Salomo di tengah hikmatnya itu. Kesia-siaan di atas kesia-siaan. Ya. Jangan ngikuti maksudnya Alkitab. Ini jadi patron, contoh. Oh untuk pembelajaran kehidupan. Next lagi kawan. Ya. Anak-anak kalau dari keluarga disfungsional konflik tumbuh kembangnya jelek loh saudara. Karena saya menekuni di dunia psikologi, pembelajaran, aktif, senang dengan kelas pemuritan. Ya S2 saya ngambil di psikologi dan di penggembalaan banyak Tuhan pertemukan. Didik saya di lapangan, di ruang-ruang konseling ya. Guru BP juga, pernah jadi dosen juga di STT, ya di beberapa STT. Jadi saya ketemu yang begini-begini, dari kecil ada anak yang pribadinya luka batin itu kayak begini. Dari kecil sudah muncul akar pahit, itu muka-muka gak dibuat itu, bisa sadis begitu loh saudara. Rendah diri, traumatis, emosinya dingin, kasihan loh. Rasa tertolak, pemarah, keras hati, berontak, sulit bertobat. Bertobat pun sulit loh saudara. Lalu jadi otoriter kalau dia punya skill leadership kepemimpinannya dia jadi gantian otoriter. Lalu bisa rasa tidak bersalah.
Wih, seru bukan yang begini-begini ini? Ya, termasuk kasihan loh yang emosi dingin, cool sekali. Ngelihat itu kayak misterius gini. Wih, seru loh saudara. Biar dicukupi, biar dia sekolah yang terbaik, biarpun dicukupi finance-nya, kecil-kecil mainan IT-nya dicukupi semua, difasilitasi, tidak menjamin jiwanya itu berubah. Tidak menjamin. Jiwa-jiwa itu materi kok, fasilitas-fasilitas itu benda kok. Jiwa tetap urusan jiwa harus diselesaikan. Kasihan, saya ketemu anak-anak yang begini tumbuh kembang dewasanya, next berikutnya. Tengok tumbuh kembang dewasanya, sulit harmonis, sulit kendalikan emosi, bisa otoriter, pemarah begitu ya. Rasa tidak aman, kesepian, tertolak, rasa bersalah, menghukum diri. Dingin loh dia, sampai bisa sulit jatuh cinta. Ya, nah gini kalau diteruskan berkeluarga kan dingin dia. Yang aku sayang kamu. Apa? Loh, gak susah saudara ketemu gini. Bok kamu yang romantis gitu loh yang. Apa sih romantis cengeng amat. Loh, kok dingin sekali, ada apa? Karena masa kecilnya. Nimbun itu bertahun-tahun kok, mana mungkin lalu jadi gitu. Ya, lebay begitu ya saudara, gak mungkin. Atau yang dramatisnya, kalau dia dibuat-buat dan biasa berpenampilan, media ngisi banyak di kepalanya, lalu di jiwanya, dia berpenampilan sebaliknya sebelum rasa tertolak begitu. Karena terus ditolak, dihukum di keluarga, dibeda-bedakan toh, gitu. Terus dia reaksinya kebalikannya, euforia begitu. Wah, rame supaya dia disenangi orang. Ya, nggak taunya negatif, kehilangan identitas diri dia. Kasihan, waktu dia tumbuh besar kembang, dia tahu-tahu datang gini, Pak saya ini bingung. Kenapa? Bingung saya, ya bingung. Ya bingungnya bingung apa? Bingung studi, masa depan, bingung apa? Bingung sama diri saya sendiri Pak. Identitas diri saya ini tidak jelas, saya ini siapa? Bingung enggak saudara? Ini bukan hanya ditemui di anak muda, orang-orang tua. Berapa banyak yang bilang saya sampai hari sambil neteskan air mata. Saya kebingungan Pak dengan diri saya ini siapa. Ibu-ibu yang sudah punya anak pun bisa menangis seperti itu. Bapak-bapak juga. Saya bingung dengan diri saya. Saya ini gimana toh? Terkesan kok Tuhan begitu. Bukan Tuhan ini, pola asuh yang keliru. Nanti kita kasih solusi saudara. Jadi memang saya bawakan ini sesuai dengan porsinya. Tapi nanti waktu solusinya juga porsi solusi begitu. Ini loh jalan keluarnya. Nah, next berikutnya kawan. Nah peran Roh Allah yang perkasa dalam hidup kita. Peran Roh Allah di dalam suami, istri, anak-anak termasuk pribadi kita. Saudara tempatkan diri satu. Waktu Roh Allah menginsiafkan lewat firman, ini dosa. Ini kebenaran anakku, ya. Lalu sampai ke arah penghakiman, ada keadilan Tuhan, ada kebijaksanaan, ada keputusan begitu ilahi begitu ya. Waktu firman itu datang terbukalah hatimu. Kuncinya itu bahwa dirimu itu dicintai oleh Tuhan. Yesus Kristus senternya itu mati berdarah-darah, dipermalukan identitasnya, dihancurkan, dirusakkan, diludahi, ditampar, dihina-hina sampai disalib pun dilecehkan di atas kayu salib. Itu memikul semua carut-marutnya kita. Saudara pegang ini dulu. Waktu itu menginsiafkan saudara terkonek. Terus saudara hancur hati, sadar toh. Disitulah produksi iman jalan. Iman datangnya dari mendengar firman. Ya, sebenarnya saya yang carut marut ini yang layak dihukumkan. Hina dina tanpa masa depan. Ini orangnya Tuhan. Sekarang ada di sini, ini orangnya. Waktu itulah produksi iman jalan. Tapi aku mempercayaimu pagi hari ini. Aku mengasihimu, membangkitkan kasih, membangkitkan harapan. Ya, ada hari depan di dalam Yesus. Nah kuncinya itu. Yang kedua, Roh Kudus mengerjakan kelahiran baru, membangkitkan spirit kemerdekaan di dalam rohmu. Itu ayat-ayatnya boleh dicatat, ya difoto, boleh dibaca di rumah, gitu ya saudara.
Indah bukan peran Roh Kudus di dalam hidup saudara? Wih, ya yang lama sudah berlalu. Bukan tempel sulam. Keberadaan saya yang begitu buruk ditanggalkan segala jubah. Pakaian saya digantikan dengan pakaian Kristus. Diciptakan baru, dilahirkan baru. Sebagaimana Kristus mati dan dikuburkan, demikian waktu dirimu dibaptis kan ada ya. Dirimu mati dan dikuburkan atas tabiat lamamu, keluar dari air. Ya, sebagaimana Kristus bangkit, demikian dirimu bangkit dalam kehidupan yang baru, lembaran baru, hidup baru. Firman dan Roh Kristus hidup di dalam kita sebagai jaminan penebusan. Begitu saudara punya lembaran baru, hembusan nafas roh kehidupan Roh Kristus ada di dalam saudara. Firman itu termeterai, firman pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah, Yohanes 1 pasal 1 ayat 1. Firman itu menjadi daging dan diam di antara kita, yaitu Kristus, begitu. Terima kasih. Dan firman itu ya bukan saja kita hidup dari roti saja, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu menjadi daging. Setiap firman waktu saudara makan firman, setiap kali perjamuan saudara bisa merasakan ya ada peneguhan firman hidup di dalam saya. Yesus nyata di dalam hidupku. Ada nafas Roh Kristus yang menuntun kepada seluruh kebenaran hidup di dalam aku. Itu sebagai jaminan untuk saudara nanjak dari hidup lama, lembaran hidup baru step by step. Sampai menuju ke dewasaan rohani, teleios, begitu ya. Ada kata yang dipakai kata sempurna di dalam Alkitab, itu maksudnya teleios itu step by step diubahkan Tuhan, update dan upgrade. Jadi dibaharui, update diri aktif, lalu di-upgrade oleh Roh Kudus untuk peningkatan kualitas. 5 tahun lagi ke depan peningkatan kualitas. 7 tahun jadi anak Tuhan, naik lagi kualitasnya, makin matang, makin dewasa karakter, berpikir bijak, berperilaku yang makin asik begitu loh saudara. Itu maksudnya. Lalu saudara aktif tumbuhkan karakter Kristus di dalam saudara dengan aktif. Iya ya, dulu itu aku temperamental, meletus-letus. Sekarang kok bisa tenang, sabar, berpikir. Kok bisa? Dari mana itu? Ya Roh Kristus yang mengerjakan. Ya. Lalu aktif, dewasakan kita serupa peta Allah dalam kemuliaannya. Aktif, jadi terus menerus. Next berikutnya. Nah, peran orang tua sekarang. Nah, ini mulai solusi. Saudara terapkan firman dan kuasa roh dalam keluarga. Karena itu penting ada duduk sharing bareng. Cerita firman, tokoh Alkitab, karakter-karakter banyak. Saudara bisa mau mulai Injil Matius ya. Kalau merasa sulit dari Mazmur. Kalau mau belajar doa, ayat-ayat pemazmur banyak. Mazmur itu doa dalam kesesakan ada. Ya. Ngomong, kalau aku sesek Tuhan hatiku, ngomong sama Tuhan. Kalau dia bersukacita, sukacita dalam keselamatan, bangkitkan rohku, ya ngomong. Itu ekspresinya apa adanya. Belajar berdoa itu pakai kata-kata pemazmur keren. Kalau mau ngambil banyak keputusan, A, B, C, D-nya, pakai Amsal Salomo. Itu dari pasal 1 saudara rajin, ya keren. Kalau Injil itu kekayaan pelayanannya beragam. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu punya tekanan sendiri-sendiri. Ya, kaya sekali. Ini ada pelajarannya tersendiri ya saudara. Nanti tidak selesai di sini. Jadi karena itu orang tua mesti rajin, ya aktif ya, terapkan firman di anak-anak. Keluarga harmonis itu meletakkan dasar iman. Iman saudara diteropong sama anak-anak sebagai ayah dan ibu. Harus ada keteladanan. Ya di tengah kesulitan, anak kan tahu ngelihat. Ya jangan terintimidasi. Ini masa sulit keuangan kita. Tidak apa-apa ya kita berdoa bareng. Pasti ada jalan keluar. Nah gitu. Untuk ukuran anak-anak toh. Jangan anak-anak stres. Aduh ya. Jadi kamu ya makan sama kerupuk saja. Nasi sama kerupuk sama garam. Sudah ini wah yang belum sampai ke tekanannya. Pakai bahasa yang nyaman lah, letakkan dasar iman bahwa Tuhan tetap ada di tengah kesulitan kita. Ya,
Next anugerah kelahiran baru, pembimbing pertumbuhan karakter, pendampingan tumbuh kembang kedewasaan pribadi. Ini fungsi orang tua semua ini. Potensi sampai pencapaian visi hari depan. Sebenarnya orang tua sudah bisa mengukir masa depan anak dari kecil. Sebenarnya lihat begini. Wih, ini potensi. Kami pernah ngeplot kok. Apa yang kami khotbahkan ini sudah kami praktekkan. Misal melihat di SD, kami lihat anak ini jiwa artnya tinggi. Lalu seni olah vokalnya cakep. Bagus begitu olah vokalnya. Waktu dia ngomong bahasa Inggris, tepat sekali. Nyaman sekali dia ngomong, happy, gak ketekan begitu ya. Bapaknya suka sound system, di Gianyar ini peristiwanya. Terus orang tua dipanggil, ajak sharing. Pak, masa depan si kecil ini dunia artnya tinggi. Ini bisa diplot untuk dunia seni. Olah vokal, musik. Kelihatan Pak di seni tarinya. Ya, ini jiwa seninya tinggi di atas rata-rata. Diplot benar. Jadi dia si Anggis itu yang sempat masuk di televisi. Yang jurinya Agnes Monica itu. Itu kan anak didik dari TK kita itu saudara. Iya, sampai 3 dewan juri Agnes Monica dan kawan-kawan itu rebutan. Anggis kamu ikut kami aja. Kami memuridkan kamu untuk ke depan. Ya, sudah bikin master rekaman, kelihatan kok dari kecil, padahal bukan orang tua, bukan guru, bukan orang tua bisa lihat itu. Ya, kami bantu adik-adik yang di Tunas Daud juga begitu. Kami lihat begini, sayang waktu itu sudah SMA, tapi kami tidak mau kehilangan waktu. Waktu ditanya, selesai ini kamu mau kuliah di mana? Bingung Pak, ayo duduk kita cerita-cerita. Cerita-cerita, gali potensinya. Spiritual gift-nya terbaik, passion-nya di mana, hatinya, ability, kecakapannya di mana. Kamu punya pengalaman-pengalaman bersama orang tuamu yang berarti apa? Nanti kan keluar dia cerita. Kita plot ya. Wah, kamu tipe akunting ini. Kamu dunia entertain ini. Ya, masuk dia di kuliah-kuliah dan jadi ada yang sudah sampai di Singapura kok. Ya, disponsori sama pemerintah Singapura karena pinter. Sudah salah satu anaknya ya pengurus gereja di Sanur. Ada aja caranya Tuhan. Jadi sebenarnya bisa ngeplot itu. Ya, next berikutnya. Tengok ya, ini solusi bukan? Nah orang tua itu di sini saudara. Wakil Allah yang melukis masa depan anak. Orang tua itu motivator, inspirator keluarga. Keren ya. Orang tua itu pendidik kreatif. Jadi bukan hanya guru. Guru di sekolah, kurikulum pendidikan. Orang tua itu kurikulum di rumah. Jadi bukan berarti kalau sudah pasrah sama sekolah oke, terus dilepas begitu. Oh ada yang peran orang tua nggak bisa diambil oleh guru. Peran guru, peran orang tua. Pendidikan karakter yang terbaik bukan di sekolah, justru di rumah. Diplot di rumah. Saya setting anak saya misalnya begitu. Ya, orang tua itu komunikator yang edukatif. Ya, kita bedah singkatnya begini. Next berikutnya kawan. Orang tua wakil Allah yang melukis masa depan anak. Jadi kita lihat anak punya 2-3 anak. Saudara tidak bisa pakai cara sama. Sebab saudara pelukis yang handal untuk setiap anak dan masa depannya, kepribadiannya, skillnya, passionnya begitu ya, kemampuannya begitu ya, sampai ke depannya begitu toh, tujuan hidupnya. Kita lihat aktualisasi diri anak, identitas dia anak. Dudukkan anak pertama ini anugerah spesial, anak kedua juga anugerah spesial, nggak bisa sama. Bisa anak pertama misalnya, tipenya leader, suka memimpin, tok, wah cekatan, tipe kolerik begitu ya. Gini, saudara caranya membina pakai bahasa seni kepemimpinan, kena. Tapi anak yang kedua lebih halus, kan ngikuti genetik ayah ibunya, bisa melankolis, melo, analisis, diem, ngamatkan, nggak banyak ngomong dia. Ya, tapi prestasi anak ini, wah kalau ngerjakan kok pinter amat ya, ulangannya kok pinter, pemikir ya dia. Dia apa-apa ngelihat gini tapi tajam. Ya. Lain kepada yang kedua, jangan pakai leadership yang garang. Kena enggak cocok, tenang. Kalau mau negur pun tenang. Sini nak ngomong-ngomong.
maksudnya papa itu gini, tek, tek, tek. Nalar, analisis, oh iya gitu ya Pak. Ya, beda misalnya anak ketiga tipenya rame, cerewet. Kan genetik, hukum Mendel saudara, ayah ibu Alkitab, dari Alkitab sih sumbernya semua ya, hukum-hukum itu ya. Ya pengajian-pengajiannya. Kan opa oma kita bisa turun ke kita, bisa turun ke cucu kita sampai ke cicit. Wah yang ketiga ini cerewet Pak. Enggak ada dia nggak rame. Begitu pulang sekolah, rame rumah itu. Ada aja ceritanya. Bingung saya. Dia dapat dari mana cerita yang kayak begini. Kepada yang begini, caranya edukasi juga lain cara mendidiknya untuk paham dirinya. Ya gini sudah jelas ini. Prospek ke depan ini marketing. Fakultasnya marketing ini pasti jadi ini. Pasti keren dia. Coba tidak ada dia tidak rame. Dunia iklan butuh orang kayak gini. Hei, Ji, Samsu, gak ada kamu gak rame. Jangan, gitu saudara. Ya, memang butuh orang-orang begini. Jangan pemikir belakang meja disuruh iklan, kasihan. Gitu. Belakang meja. Leadership gitu, dibekali. Nyaman bukan ya saudara? Ada orang yang tipe stabil, pragmatik, tenang, begitu. Kerjanya teamwork, apa-apa minta restu dari kakak adiknya, tipenya begitu. Ya, jangan disalahkan. Kamu ini gimana sih? Ayo apa pendapatmu? Tiap anak itu khas untuk paham setiapnya. Kalau kita bisa setting ini, dia lenting nanti yang terbaik itu muncul semua. Ini tidak teori loh saudara, ini sudah dipraktekkan dan jadi. Ya, jadi setiap anak itu, aku ini spesial. Aku punya potensi, kepribadian, komunikasi, eksperimental. Anak itu punya pengalaman-pengalaman begitu. Setiap anak punya kekhasan. Bisa punya hobi masing-masing, dunia olahraga beragam. Ya, itu seninya. Jadi rumah itu bisa menjadi rumah pembelajaran, rumah identitas untuk meletakkan dasar identitas anak sejak dini. Keren bukan? Jadi anak tidak kebingungan keluar rumah itu, tenang. Besok dia mau kuliah di luar kota sampai luar negeri, kita ayah ibunya tenang. Karena basicnya kita kuat. Next berikutnya, yang kedua. Orang tua itu motivator, inspirator keluarga, meletakkan dasar iman. Motivasi, beri support, beri dorongan, latih kan gitu. Karakternya. Orang tua juga jadi konselor yang bijak, teladan moral, pemberi inspirasi untuk masa depan. Cerita, karena itu orang tua mesti aktif. Ya, carilah buku-buku inspirasi, literatur untuk kasih nutrisi, gizi, edukasinya anak, pendidikannya anak. Yang ini kok leadershipnya kuat ini, pemimpin ini garis depan. Carilah, bacalah buku-buku pendidikan, leadership kepemimpinan, begitu. Terjemahkan dalam bahasanya dia. Kita kan ayah ibunya yang ngandung dia bukan? Jadi kita punya kepekaan dibandingkan orang lain bukan? Apalagi seorang ibu di rahimnya bukan? Dari darahnya, ya toh, bergelut dengan makanan yang dimakan ibu, dimakan anak. Air susu ibu kan belum ada gantinya sampai hari ini. Belum ada. Susu apapun jenisnya yang terbaik tidak pernah sebanding dengan air susu ibu. Dan tetap anak berbeda yang disusui dengan ASI sama susu kaleng tetap beda. Tali batinnya jauh lebih hebat anak yang dari ASI. Ya. Apalagi penuh dedikasi dan karakter begitu ya. Lain cerita itu saudara. Wah dahsyat itu. Tidak bisa digantikan. Ya. Next berikutnya. Orang tua itu pendidik kreatif. Pembelajar kreatif. Belajar Bapak Ibu ya. Tumbuh kembang anak. Loh anakku sudah SD. Anakku sudah SMP. Saya harus nyiapkan diri gitu sebagai orang tua. Aku pembelajar. Wah ini SMA sebentar lagi kuliah. Setting ini mesti beda. Tentu aku tidak mengajar seperti anak SD. Karena itu pembelajar edukatif itu senang untuk dapat cerita anak. Ya, orang tua nggak boleh dominan untuk menguasai hak anak dengan kalimat-kalimat intimidasi atau tertutup. Sudah makan belum? Pasti itu kalimat tertutup. Pasti jawabannya sudah belum. Pulang kerja kita capek-capek hanya ngeliatannya gini. Sudah bikin PR belum?
Papa ini kerja setengah mati, tahu enggak? Buat kamu sekolah. Ya, sudah bikin PR belum? Ya pasti jawabannya sudah belum. Itu kalimat tertutup. Lain ceritanya kalau saudara lihat gini. Halo kawan. Hari ini nampak happy. Ada apa ceritanya di sekolah? Ketemu guru siapa? Ngomong dia, dapat kita pelajaran. Oh di sekolah itu dapat data dari anak kita sendiri. Di sekolah aku punya guru gini-gini pak. Gini-gini mah. Wah tek. Aku punya kawan asik pak. Wah ini gini. Biarkan dia cerita. Lalu hobimu apa nak? Lepas satu kalimat-kalimat untuk dia bicara siapa dirinya. Aku kok happy di sini pak. Oh sudah garis bawahi anakku yang pertama itu di sini. Seneng favoritnya guru, tokoh-tokoh itu jenis yang ini. Gak lari jauh itu. Nanti karakternya kebentuk di situ itu. Iya, tok, analisis data punya. Rekap data anak pertama ini. Rekap data anak kedua ini. Keren itu saudara. Betul-betul keren. Saudara bisa jadikan itu rumah pendidikan di rumah sendiri. Ya rumah anugerah Tuhan. Ya rumah pendidikan begitu. Rumah karakternya Allah digenapi. Penuh referensi dan menyenangkan. Wih, papa tadi belajar ya, dapat referensi ini ceritanya. Wah, oh gitu ya pak. Ajar anak-anak senang dengan literatur. Tidak semuanya ada di Mr. Google begitu ya. Kekayaan maksudnya dengan esensi-esensi itu kan butuh pemilahan. Karena postingan-postingan kan bisa beragam, butuh filter bukan? Bener enggak ini doktrinalnya kan begitu? Bener enggak esensi-esensinya? Kan kita orang tua yang filter. Sampai dia datang titik standar pemahaman. Misalnya teori penciptaan aja banyak paham-paham yang beragam. Ciptaan dunia ini dari miliaran tahun yang lalu terjadi Big Bang, ledakan di udara. Oh, coba gitu. Kulak dari mister-mister itu bukan? Ini teori apa lagi ini ya? Lalu jadilah planet bumi. Jadilah planet Saturnus, Jupiter. Coba kalau itu diimani gimana? Saya belum pernah ada ledakan hebat di pantai Kuta, di kafe Kuta. Ledakan hebat lalu jadi rumah makan yang elok. Oh jadi resto, jadi kafe, jadi tempat pariwisata. Tidak ada ceritanya ledakan menghasilkan yang baik. Ledakan di udara jadi planet bumi bentuknya ketata seperti ini. Periksa. Kalau orang Surabaya bilang periksa gundulmu itu bener enggak gundulmu itu. Gitu orang Surabaya bilang. Pakai kepala dong, nalar dong. Ya, yang bener aja. Ya, belum pernah toh ledakan dari bannya mobil tercipta apa-apa. Ledakan mobil itu karena kepanasan bahan bakar dan radiator dan begitu terus tercipta. Enggak ada cerita. Itu loh manusia itu keminter dari Tuhan. Mau mengingkari penciptaan. Evolusi manusia dari kera, bibit monyet, simpanse, King Kong nenek moyang kita. Jalan kaki 4. Lama-lama badan tegak. Jadi kaki 2. Saya pernah cerita orang kayak gitu. Tak bilang begini. Bener pak cerita bapak itu. Enggak nyesatkan anak-anak. Benerkah? Darwin sendiri sebenarnya itu baru hipotesa. Coba diteliti benar-benar. Itu belum satu pernyataan, sudah diorbitkan kemana-mana. Ini kan orang-orang yang sebenarnya anti terhadap Tuhan, penciptaan, lalu mau dirusak. Lalu kita jadi keturunan monyet. Bapak maukah duduk di ruang kelas lalu simpanse jadi dosenmu? Baru dia mikir. Mau anak-anakmu duduk di ruang kelas dari TK sampai SMA sampai perguruan tinggi, simpanse yang jadi dosenmu? Baru dia mikir. Lebih ekstrem lagi pak, saya bilang. Bapak datang aja ke Bali Safari, masuk di kerangkengnya sana. Sama simpanse, berkembang biak sama simpanse sana. Saya mau lihat keturunanmu model kayak apa. Baru mikir dia. Jangan ngomong gitu ya. Lah ngomongnya kok sudah menyesatkan begitu. Sekarang ya tantangannya begitu. Konsekuensi, hiduplah sama simpanse, saya lihat keturunanmu kayak apa. Gak ada cerita simpanse. Simpanse itu diajari makan. Tapi simpanse tidak mengajar. Iya, analisis begitu mengajar matematika buat anak kita nggak ada cerita itu pak, nggak nalar gitu yang begini. Itu penting untuk anak-anak kita toh digugah step pakai bahasa anak gitu. Yang keempat, orang tua. Next kawan, next kawan. Ya,
Orang tua komunikator yang edukatif. Komunikator. Membangun communicare dari kata Latinnya itu. Komuni dengan mendengar dengan hati. Menyampaikan pesan dengan edukasi. Senang menerima perbedaan, menciptakan inovasi kehidupan. Jadi biarkan anak cerita. Kok beda ya? Senang terima. Oh dia dari sudut pandang ini. Mulai kita giring, kita tata. Contoh mengajar anak-anak pendidikan seks. Misal ya, di anak-anak SMA. Saudara tidak bisa tidak komunikator yang edukasi. Menyampaikan pesan edukasi. Misal anak-anak di SMA gini. Atau SMP. Ya, pernah atau? Pas topiknya, tema-temanya itu soal pertumbuhan, biologis, hormonal, masa ABG, terjadi tanda-tanda fisik perubahan suara, bulu, sampai hormonal seksual, masturbasi, onani. Anak-anak tanya, Pak dosa enggak? Kita kan enggak bisa toh, langsung hanya ngomongin, jangan macam-macam. Itu dosa di mata Tuhan gitu ya. Dikutuk Tuhan kamu, bengkok tahu rasa kamu. Enggak bisa seumur-umur. Itu jawaban apa, saudara? Itu bukan jawaban edukasi. Enggak ada di Alkitab juga enggak ada jawaban itu. Enggak bisa anak sekarang gitu. Ya. Menurut data Pak, saya membuka di Google 90% lebih mau laki perempuan melakukannya itu. Jadi gimana? Solusi toh? Butuh bicara kita. Pakai data secara ilmu medis kedokteran ini. Gitu, sepanjang higienis dan lain-lain tidak ada dampak yang negatif. Secara psikologi tadi biologis toh, sekarang secara psikis kejiwaan ini uraikan kejiwaannya. Lalu secara spiritual menurut firman rohani ini seperti ini. Anak-anak kan gini, nalar ya, bisa diterima. Itu ada pelajarannya sendiri. Iya, nerangkan anak SD, pendidikan seks untuk anak SD sama anak SMA beda. Nerangkannya. Tapi tidak bisa memakai bahasa yang tidak edukasi, tidak ada gunanya. Gitu ya. Bisa memahami ya saudara, pakai bahasa yang nyaman. Next berikutnya, ini yang seru. Makin mau berakhir makin seru, terakhir. Kalau semua ini sudah saudara lakukan, berat bukan? Ini aja sudah berat ya. Kalau semua ini, Tuhan aku sekian persen lah. 60-70% aku sudah ke sana. Wah, kami apresiasi untuk Bapak Ibu, terima kasih Anda bisa menjadi kesaksian. Ya, tingkatkan ya nanti menjadi anak-anak dengan keturunan unggul begitu bukan? Tetapi perlu dipahami ada satu tantangan. Kalau terjadi di luar nalar, di luar jangkauan kita. Setiap hari banjir berita betapa agung kesuksesan di luar sana. Anda hebat, Anda luar biasa, Anda sukses. Kalau Anda lemah berarti Anda kalah dan tergeser. Saudara sedih kalau lihat anakmu pulang nangis, lemah. Nilai ulangannya ada yang turun, lemah. Merasa, wah gagal anak saya. Tunggu dulu, itu kan proses-proses. Nah, karena di luar itu begitu. Kompetisi, orang tua pun perlombaan. Sambil nunggu anak, wah pameran. Anakmu matematikanya berapa? Kan begitu saudara. Dunia ini ajang kompetisi, tontonan persaingan. Pertanyaannya, apakah keberhasilan kesuksesan sama nilainya dengan menaklukkan orang lain? Nah itu, sebab banyak yang bangga, dari kecil sudah dilatih. Kalau kamu sukses ya, kamu kuat, kamu hebat, kamu itu dikte orang lain. Kamu memimpin orang lain, kamu taklukkan orang lain. Tapi kalau enggak kamu yang dimakan, jadi hanya dua pilihan, kamu makan atau kamu yang dimakan. Duh, kan kejem gini nih saudara, didik anak kayak begini. Waduh, kejem ya. Jadi kalau dia berkarisma, wah gitu, wah dia jadi otoriter begitu, menaklukkan, punya kepuasan batin. Kan jadi salah. Apakah Yesus kepelayanannya seperti itu? Siapa mau menjadi besar di antara kamu, biar menjadi pelayan. Dia yang mengusir setan loh. Alam maut kematian aja gentar. Setan-setan aja berteriak itu orang yang kerawuhan di Gadara. Apa urusanmu, hai anak Allah yang maha tinggi. Ya, itu baru Yesus masuk ke pulau terpencil
Di Gadara itu saudara, sudah teriak-teriak orang kerawan yang dimasuki setan-setan legion itu. Ya, Yesus yang seperti ini mengikat tali pinggangnya dan mencuci kaki murid-muridnya. Siapa yang mau jadi besar? Jadilah pelayan. Bukan menaklukkan orang. Wah keren, kebalikannya. Kalau ini saudara sudah punya karakter takluknya 60-70%. Next berikutnya. Terus ada musibah yang tidak terpikir, anakmu lemah. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang yang hina, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Ini ayat ini. Misal satu kali waktu di luar nalar, ayah ibu sehat, lahir anakmu kurang bagus. Permisi, tidak diinginkan, tapi ada cacat secara fisik. Tumbuh kembang ada sakitnya. Terus kita gini, oh Tuhan, mimpi apa, kena kutuk apa saya ini kok gini, kan gitu. Oh Tuhan, mau berapa uang untuk model gini, rusaklah sudah semua. Wes lebih baik mati, aku mati. Apa begitu? Ya, itu spesial desain saudara. Apa yang dipandang lemah dipilih Allah. Golda Meir itu leukemia loh, kanker darah loh itu. Dia Perdana Menteri Israel keempat sebelum Margaret Thatcher digelari wanita besi, orang ini sudah digelari wanita besi. Salah satu pendiri negara Israel. Kanker darah tapi matinya usia 80 tahun. Mau apa? Mau apa kalau di tangan Tuhan? Ya. Hidup ada di tangan Tuhan, mati hidup, begitu. Leukemia loh, gak main-main saudara. Frank Roosevelt, polio lumpuh, presiden ke-32 di Amerika. Itu satu-satunya presiden dalam sejarah Amerika dengan kursi rodanya, tapi terpilih 4 periode. Belum pernah sesudah dia atau sebelum dia, yang 4 periode belum pernah. Lumpuh. Wilma Ridoloff lahir prematur kecil, 2,3 kilo. Begitu. Banter 2,5 antara itu. Tapi tumbuh kembangnya sempat polio, kakinya mengecil. Mimpi apa Tuhan ngerawat gini, habis semua keuangan. Enggak, dirawat ini spesial desain. Ternyata dia menjadi wanita pelari tercepat Olimpiade. 100 meter menang, 200 meter menang, 400 meter tahun 1960 di Roma. 3 medali emas disabet di tahun itu. Gimana saudara? Spesial desain. Ada contoh. Ini sering saudara lihat next berikutnya. Ini kesaksian terakhir. Pernah dengar ini? Bukunya banyak di toko buku Gramedia. Gramedia menerbitkan buku-bukunya Nick Vujicic. Lahir di Melbourne tahun 82. Penyakit tetra amelia tanpa anggota tubuh, tanpa batang tangan dan batang kaki, batang patah sampai sini saudara, terus muncul sedikit aja kayak jari untuk menjepit pensil, jarinya pun kayak hanya 2 aja model daging yang muncul. Ya. Bapaknya program komputer dan rohaniwan, ibunya higienis, hidup seorang perawat, lahir anaknya gini. Coba mikir dari mana kalau begini. Kira-kira kalau dia rohaniwan di Glo sini begitu. Terus anaknya lahir gitu saudara besuk. Dikasih ibu. Hah? Macam apa ini? Ya ampun. Ini anak bapak. Gak salah kah ini? Barangkali ketukar pak anaknya. Tolong dilihat dulu. Iya ini anak saya. Waduh. Gak lebih baik digugurkan aja anak kayak gini. Kan gitu saudara. Mati aja, ini PR seumur-umur. Enggak, spesial desain. Kalaupun sudah kita itu lakukan yang terbaik, begitu. Kalau sampai ada sesuatu yang di luar akal saudara, diterima sebagai anugerah yang spesial dan proses ilahi yang sedang mau digenapi yang terbaik. Bapak ibunya sudah rapat keluarga untuk digugurkan, keluarga besar. Ini PR seumur-umur, kamu gak kuat menanggung malu. Banyak hal, keuanganmu akan hancur lebur. Berapa kamu kuat bekerja, mau sampai kapan? Tetap papa mamanya bilang, enggak, saya rawat anak ini. Buntung dirawat sampai tumbuh besar.
kuliahnya malah sarjana akuntansi. Next berikutnya, tengok nih. Umur 21 tahun meraih gelar sarjana akuntansi perencana keuangan. Hebat bukan? Papa mamanya aktif kasih motivasi, inspirasi kehidupan. Akhirnya Nick Vujicic menjadi inspirator yang sudah keliling 5 benua, saudara. 44 negara lebih, termasuk di Jakarta, Indonesia. Itu naik di atas panggung itu naik sendiri itu. Enggak ditolong orang. Modelnya mimbar kotak begini, dia naik sendiri. Pakai dagunya, dek, badannya dipelantingkan, syur ini, jatuh di atas, kayak mejanya itu, pek, gimana cara berdirinya coba? Dia nekuk badannya itu kayak orang main balet, kan enggak ada kaki tangan, nekuk pakai jidatnya ini, nyiut melengkung, biak. Heran itu panitia, loh, iya, nggak mau dibantu, saya bisa kok. Terus dia motivasi banyak orang, jadi inspirasi, keren ya saudara. Betul-betul spesial desain, tidak ada yang negatif. Next berikutnya yang lebih heboh ini, tengoklah, menikah. Loh, Kanai Miyahara itu istrinya, orang Jepang istrinya. Dan punya anak. Kan buntungnya di sini, bukan buntung di atas ini saudara. Kalau buntung di atas ini ya enggak punya. Buntungnya di sini, bisa punya anak. Ya. Sudah begini mainnya itu suka papan selancar. Coba nalar toh. Sukanya itu main papan selancar. Tidak ada tangan, tidak ada kaki loh. Main di papan selancar. Asik. Senang sama anak-anaknya main di pantai. Anaknya nggak hanya satu. Saya ngikuti yang kedua sama yang ketiga itu malah kembar. Kok bisa ya? Ya, spesial desain. Kalau saudara tidak bersungut-sungut, bisa menerima ikhlas ini anugerah spesial, sekalipun ini proses kehidupan. Dengan penuh syukur, Tuhan punya rencana. Tuhan selesaikan hidupmu. Selesaikan termasuk kebutuhan anakmu. Jangan bersungut, sayang begitu loh. Padang gurun yang tidak ada gunanya. Bisa paham saudara? Next berikutnya selesai ya kawan ya. Nah, terakhir ya, bahwa setiap saudara itu spesial. Dikandung, dirajut dalam rahim ibu tuh tidak ada yang sama. Next berikutnya. Ini kata-kata bagus. Untuk semua ciptaan langit bumi Allah hanya bersabda. Tanah tumbuhkan tunas muda segala jenis tumbuhan Allah bersabda. Laut tumbuhkan segala jenis makhluk hidup bergerak Allah bersabda. Bumi penuh segala jenis binatang ternak Allah bersabda. Di atas bumi tumbuh jenis terbang segala jenis burung Allah hanya bersabda. Tapi manusia enggak. Next berikutnya. Saudara, khusus untuk saudara, dijadikan itu pakai kata yatsar, mengukir, menoreh, melukis. Allah itu spesial, jadi saudara itu bukan kebetulan kawan. Dirimu itu bukan glosiran, bukan. Pribadi yang spesial memang didesain sama Tuhan. Dilukis, ditoreh, dibentuk, diukir, ada kata bara spesial, ada kata demot itu bahasa Ibrani itu, kualitas kreatifnya Allah. Jadi nggak perlu kerasa gagal ciptaan, ngaca gini, oh Tuhan bentukku ini gagal ciptaan, gitu, enggak. Jadi perlu dioperasi yang sana, enggak usah. Sudah ikhlas diterima, spesial itu. Mau hidung cutbray, mau hidung monas, sudah diterima saja saudara. Iya. Ya, ada karya Allah. Ya. Amin. Kuat ya, kuat ya. Ya, Tuhan tetap bersama saudara. Selesai ya Rafael ya. Mari teduhkan hati. Ya. Terima kasih Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Pandang salib Yesus yang mengangkat segala keterbatasanmu. Dirimu spesial dan berharga. Aku berharga di mata Tuhan. Aku yatsar, diukir oleh Allah, kejadianku spesial dan ajaib. Ya, jadilah seperti dirimu sendiri dengan skill, dengan passionnya, merdeka karena roh Allah di dalam saudara. Amin. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Mikael. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani.
Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 5 Mei pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 7 Mei pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Esther Lina. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Beli duku dapat kedondong. Cakep! Malam minggu kok bengong? Daripada bengong, ayo gabung sama kita. Dalam ibadah Yud, jam 6 sore di gedung gereja. Jangan lupa datang. Ditunggu kedatangannya. Sampai jumpa! Ibadah WBK Wanita Bagi Kristus tanggal 17 Mei pukul 6 sore bertempat di gereja. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri, terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa, hati kasih Bapa ada di hatimu. Amin. Kuasa kemenangan Yesus Kristus yang mati dan bangkit memerdekakan dirimu. Dan Roh Kudus penghibur yang penuh shalom. Shalom untuk pekerjaanmu, shalom untuk keluargamu, shalom untuk kepribadianmu, shalom saat saudara di jalan, shalom saat saudara berlibur, shalom saat di jam-jam pikir pekerjaanmu. Sungguh sampai Maranatha Tuhan datang mengangkat kita ke dalam kemuliaannya. Umat percaya katakan amin.